menjangkau lebih dekat. Halo intelektualis, gimana nih kabarnya di rumah hari ini? Semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu, apalagi di bulan-bulan puasa ini. Pastinya kita harus semangat, harus bahagia terus ya. Di bulan Ramadan itu semoga meraih keberkahan dengan cara yang berbahagia terus ya. Dan gak kerasa ini udah weekend. Kampus Zone merupakan salah satu alternatif untuk kaum intelektualis. Kita nonton ini sambil sekalian ngabuburit. Nah benar banget, di Kampus Zone kali ini bakal ditemenin sama kita, yaitu ada aku Sylvie Marcelina dan aku Narkisha Kairani. Nah benar banget, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya sangat inspiratif banget nih intelektualis. Mungkin kita langsung aja ya ke bintang tamu kita yang satu ini. Halo Bang. Halo. Selamat sore Bang. Selamat sore juga Kaisan. Iya, gimana nih Bang puasanya? Aman? Alhamdulillah sejauh ini aman ya. Iya, semoga nggak ada yang bolong ya Bang sampai seterusnya. Amin. Oke, gimana perjalanan tadi ke sini? Aman Bang? Alhamdulillah aman, lancar. Oke, nggak ada rintangan-rintangan takut kan ya? Masih aman ya. Rutenya hafal kan? Hafal ya, Oke. lancar. Oke. Kita kenalan dulu. Iya, benar banget. Boleh Bang, kenalin dulu nih. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Nama aku Muhammad Hasbi Syukri, biasa dipanggil Hasbi, dari asal Pasaman Barat. Sekarang menempuh pendidikan profesi kedokteran umum di kepanitiaan klinik di RSUP M Jamil Padang. Oke. Berarti selain kuliah, kesibukan Abang apa nih? Untuk kesibukan sih sebenarnya untuk saat sekarang ini selain kuliah sebenarnya lebih kepada kegiatan-kegiatan mungkin membimbing atau melanjutkan organisasi-organisasi sebelumnya. Karena sekarang sudah menamatkan program S1 dan sekarang juga udah wisuda timnya ya. Sekarang tuntutannya palingan membimbing dan melanjutkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu organisasi-organisasi Abang di bidang kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lah yang ada di Universitas Andalas. Aduh, cukup sibuk juga ya. Nah, tadi aku dengar juga nih Abang bilang Kosbema. Itu apa sih Bang, mau tahu juga nih? Jadi dulu perjalanannya sejak Abang awal masuk kuliah, memang dulu udah mematenkan dan memantapkan diri untuk bergabung di Kosbema Unan. Kosbema Unan itu adalah Komite Siaga Bencana Mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas, yang mana organisasi ini satu-satunya organisasi kebencanaan yang ada di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Terlepas dari sebenarnya berbeda dengan mahasiswa pencinta alam atau Mapala di lingkungan universitas, Kosbema ini, Komite Siaga Bencana Mahasiswa ini lebih bergerak dalam bidang mitigasi bencana. Mitigasi itu apa? Yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut sebelum terjadi bencana. Jadinya meneliti, mengetahui, mempelajari seputar kebencanaan lah intinya. Oke Bang, berarti ini siapa ya Bang yang mendukung hadirnya Kosbema ini Bang? Kosbema ini sebenarnya berdiri sejak 2013 dulu, dipelopori di tingkat asrama di lingkungan Universitas Andalas dulu awalnya. Yaitu serangkaian teman-teman mahasiswa yang memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, yaitu berupaya bagaimana caranya mahasiswa ataupun masyarakat bisa tidak was-was atau tidak khawatir lagi kalau saatnya terjadi bencana. Karena semenjak tahun 2009 dulu ya, kita gempa besar di Padang, itu banyak sekali korban jiwa dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNAN pun, di Universitas Andalas pun, yang notabene tidak tahu bagaimana cara melakukan mitigasi atau langkah upaya terlaksana ketika saatnya terjadi bencana. Oleh karena itu adalah tercipta Kosbema Unan ini dan dibawahi atau atasi langsung oleh kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Andalas. Jadi yang mempelopori, yang akan mendanai dan akan membantu jalannya kegiatan-kegiatan yang ada bekerjasama dengan kemahasiswaan Universitas Andalas.
Oke, berarti kontribusi dari kampus sendiri itu udah ada ya, Bang? Ya, benar sekali. Kalau seandainya terjadi adanya acara-acara, kegiatan-kegiatan, insya Allah Kosbima Unan mendapatkan support yang baik oleh pihak kampus, baik itu dalam pengadaan peta evakuasi bencana. Kalau teman-teman ada di tingkat Universitas Andalas, kalau teman-teman bermain ke Universitas Andalas, itu teman-teman akan bisa melihat ada beberapa rambu-rambu, ada peta evakuasi, segala macam yang telah dibuat oleh Kosbima Unan, yang mana itu dananya itu didanai langsung oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Andalas. Oh, jadi rambu-rambu itu Kosbema yang buat ya? Dari Kosbima Unan. Ya, keren juga ya. Nah, respon-respon dari pihak kampus gimana nih, Bang, kalau boleh tahu? Untuk sejauh ini respon dari pihak kampus sangat luar biasa dan sangat baik ya kepada Kosbima Unan, karena memang sangat dibutuhkan saat sekarang ini, karena sering terjadi dan baru-baru ini juga terjadi gempa yang berkekuatan yang cukup menguncang Pasaman Barat kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, yang banyak mengorbankan korban jiwa juga, dan banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, sehingga memang perlu rasanya bagaimana kita sebagai mahasiswa generasi intelektual saat sekarang ini mengetahui bagaimana tata laksana atau bagaimana yang harus kita lakukan saat ini terjadi bencana. Karena itu dan pihak kampus pun mendukung hal-hal positif tersebut. Iya, emang seharusnya pihak kampus mendukung hal-hal positif tersebut ya, Bang. Ya, benar banget. Dan dari kita pun juga kayaknya harus tahu itu gimana cara langkah-langkah untuk menangani ketika terjadinya suatu musibah gitu. Makanya perlu banget ya kayaknya Kosbema ini. Benar. Benar. Nah, intelektualis. Mungkin itu sedikit gambaran ya dari Kosbema Unan. Dari gue star kita tadi ada Bang Hasbi ya. Nah, kita bakal mengulik lebih dalam lagi nih mengenai Kosbema tersebut. Nah, tetap di Kampus Zone bareng kita. Jangan kemana-mana. Halo intelektualis, masih di Kampus Zone ya tentunya bareng kita nih Silvi sama Keisha pastinya. Yang tadi udah kedatangan bintang tamu Bang Hasbi dari Kosbema Unan. Yang keren banget. Dan katanya ya, tadi aku dengar-dengar dari informasinya nih Bang Hasbi ini dari jurusan kedokteran ya Bang ya? Iya benar. Dan kenapa nih sampai minat ke Kosbema? Oke, minat di Kosbema itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Karena kalau suka dia suka ya. Iya, benar. Nggak ada alasannya ya, Bang. Ada alasannya. Tapi kalau ditanya tujuan, ditanya pandangan, mungkin Kosbema Unan ini sedikit bisa membuat kita melek dan mengetahui lebih awal. Tidak hanya sekedar kalau saya tadi di gempa lari sana lari sini, tapi Kosbema itu lebih daripada itu. Kalau seandainya kita cuma belajar lari sana lari sini, semua orang juga udah tahu gitu. Tapi Kosbema Unan tuh ada yang berbeda loh, yaitu dia bergerak dalam bidang mitigasi bencana, yang mana mitigasi ini tidak hanya meliputi cuma sekedar lari-lari situ aja gitu, tapi kita juga mempelajari misalnya tsunami. Tsunami itu kalau seandainya di Indonesia gimana sih? Dan misalnya ada bebatuan tuh yang di Taplau misalnya kita lihat, ada batu-batu. Mungkin teman-teman melihat sekilas cuma untuk tempat duduk-duduk dua-dua gitu kan. Nah, tapi sebenarnya lebih daripada itu, ada fungsinya gitu kan, yaitu untuk memecah ombak, yang mana nanti kalau seandainya terjadi tsunami itu juga berfungsi untuk minimal untuk memecah ombak yang ada di bawah-bawahnya. Jadinya walaupun akan ada juga, tapi dia minimal untuk bisa minimalisir. Tapi ada juga studi-studi lainnya, kayak misalnya di Jepang ada membangun tembok dia untuk agar seandainya tidak terjadi tsunami. Tapi kita tentunya tidak mungkin membuat itu, karena kalau seandainya kita buat juga tembok, nggak ada pula studi tempat main-main di Padang ini kan, nggak ada pula tempat jalan-jalan nongkrong-nongkrongnya, ya healing kan ada lagi kan. Jadi itu yang harus dipelajari. Jadi gimana sih caranya membuat korban tuh sedikit kalau seandainya terjadi bencana, tapi bagaimana juga caranya dengan ekonomi, sosial, budaya orang juga tidak terganggu akibat adanya persiapan pencegahan kita terhadap bencana tersebut. Jadi kita
mengkolaborasikan hal tersebut menjadi satu. Jadinya kita belajar dan sekaligus memahami bagaimana bencana itu dan mengurangi risiko jika seandainya terjadinya bencana tersebut. Dan kalau ditanya abang kenapa sukanya, mungkin karena di kedokteran juga ada mengenai bidang kebencanaan juga, dan semua lini, semua pasti ada. Dari sosiologi juga ada dosennya dari pusat studi bencana. Kalau seandainya terjadi bencana, gimana sosial orang gitu kan, keperawatan gitu juga, kedokteran gitu juga, semua lingkup jurusan pasti ada berkaitan dengan mengenai bencana sebenarnya. Jadi itu kenapa Bang tertarik di kebencanaan ini. Jadi masih ada kaitannya juga ya Bang sama kedokteran. Oke Bang, berarti nih kegiatan apa aja sih Bang yang udah dilakuin sama Kosbema selama ini Bang? Kegiatan Kosbema UNAN itu banyak ya, yaitu hanya dalam internal saja, yaitu mengenai meneliti, melakukan penelitian pengembangan tentang ilmu kebencanaan, tapi juga melakukan trias atau tridharma perguruan tinggi ya, pengabdian, pendidikan, dan pengajarannya. Yaitu kalau seandainya pengabdiannya kita juga terjun ke masyarakat, memberikan simulasi-simulasi atau pengetahuan-pengetahuan seputar kebencanaan. Pendidikan kita juga diasah, dilatih di Kosbema UNAN, gimana kita caranya untuk menyelamatkan diri dan mengurangi risiko bencana tadi. Dan juga kita melakukan penelitian-penelitian itu mengenai seputar riset kebencanaan. Kalau seandainya terjadi gempa yang kayak di Pasaman Barat tuh kemarin, di Pasaman Barat itu sebenarnya tidak dilalui oleh garis pusat gempa. Jadinya ada dari Aceh sampai daerah bawah Sumatera atau Sesar Semangko namanya. Itu tuh ada daerah-daerah yang rawan akan gempa terjadi. Tapi Pasaman Barat itu tidak masuk seharusnya. Tapi ketika kemarin terjadi, kita langsung meneliti dan kita langsung kenapa sih ada terjadi di situ gitu. Jadi ya itu yang harus kita lakukan, penelitian-penelitian tersebut sehingga bisa dijadikan patokan untuk gempa-gempa berikutnya kita lebih antisipasi gitu. Oke, berarti lumayan banyak juga ya kegiatannya Bang. Nah dari beberapa kegiatan tadi nih Bang, di setiap kegiatannya itu ada nggak sih melibatkan masyarakat atau cuman dilaksanakan sama anggota-anggota Kosbema aja? Ya, untuk kegiatan-kegiatannya itu ada yang dari kegiatan di Kosbema aja kayak pengembangan pengetahuan dari anggota terlebih dahulu ya. Selanjutnya baru kita terjun ke masyarakat, baik itu pengabdian berupa pengabdian kepada masyarakat jika saat terjadi gempa ataupun tidak terjadi gempa. Jadi kita lebih 70% mengurangi dampak akibat bencana tersebut, yaitu dengan cara preventifnya atau mitigasi bencana tadi. Jadi ya, kita lebih sosialisasi terlebih dahulu sebelum terjadi bencana tersebut. Gimana sih kita mengantisipasi dampak atau risiko dari terjadi bencana, seperti dengan menggunakan atau mempersiapkan tas sibat nama tas siaga bencana darurat, yaitu bagaimana ciri-ciri tanda tsunami segala macamnya yang harus kita ketahui dan edukasi kepada masyarakat, sehingga seandainya terjadi hal-hal yang berpotensi berbahaya bencana tersebut, orang-orang tidak lagi takut atau was-was. Dia tinggal langsung evakuasi dirinya dan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadinya kepada masyarakat kita juga terjun dan terus melakukan hari kesiapsiagaan bencana namanya setiap tanggal 26 April, yaitu kita lakukan sosialisasi dan melaksanakan simulasi bencana biasa itu setiap tanggal 26 April. Tapi setelah itu kita juga lakukan pengabdian masyarakat, tujuannya untuk tadi yaitu untuk mitigasi bencana dan sosialisasi untuk mengurangi dampak dari risiko bencana tersebut. Oke Bang, berarti dari sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat itu respon masyarakat terhadap Kosbema itu gimana Bang? Karena kita masuknya lebih ke lini family oriented ya, kita lebih ke kekeluargaan dan kita juga berupaya bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya ini penting loh, dan ini juga kita tidak hanya tentang hanya lari sana lari sini yang mungkin di pikiran teman-teman semua atau khalayak ramai itu kita cuma simulasi lari cuma tutup kepala, tapi lebih daripada itu kita juga berupaya memberitahu kepada masyarakat, yaitu kalau seandainya terjadi gempa kita harus lakukan tidak hanya lari melulu gitu, tapi juga mempersiapkan hal-hal yang penting dan termasuk keluarga kita. Jika seandainya terjadi bencana, kita harus apakah kita menyelamatkan keluarga kita terlebih dahulu atau kita cuma lari sendiri saja atau bagaimana gitu. Jadi kita lebih ke bagaimana diskusi kepada masyarakat dan masyarakat pun juga enjoy terhadap kita harapannya gitu.
Oke Bang, tadi kan banyak juga nih kegiatannya nih Bang, dan sampai terjun ke masyarakat juga, sosialisasi juga. Nah itu dari anggotanya udah pasti lumayan banyak juga nggak sih Bang? Ada beberapa anggota nih kira-kira Bang? Kalau di Kosbima sendiri anggota aktifnya dia terbagi dua, ada anggota pengurusnya, ada anggota yang memang keseluruhannya. Anggota keseluruhan itu ada 132 kalau nggak bisa sekarang ini. Iya banyak. Tapi untuk menjadi pengurus aktif itu ada 28. Jadi yang jadi pengurus. Tapi kalau seandainya terjadi bencana darurat atau memang dibutuhkan, semua anggota harus terjun untuk dalam kegiatan di Kosbima Unan. Kalau untuk sosialisasinya itu ke masyarakat itu semua anggota juga terjun atau beberapa anggota aja yang dipilih? Semua, biasanya kita bagi jobs, kita gitu. bagi tim untuk beberapa rumah atau nanti beberapa tim untuk di beberapa tempat. Jadi kalau seandainya di hari kesiapsiagaan bencana misalnya tanggal 26 April ini, itu kita biasanya bagi-bagi tugas. Ada yang di kampus simulasi bencananya, ada di masyarakat, ada yang di fakultas A, fakultas B. Jadi kita bagi semaksimal mungkin, sebisa mungkin bisa memang seluruh mahasiswa atau masyarakat tersebut mengetahui bagaimana aspek mitigasi bencana tersebut. Berarti dari kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin tuh Bang, itu apa sih suka dukanya Bang? Suka dukanya banyak lah tentunya. Sukanya sendiri tentunya kekeluargaannya dapat. Nah karena kita juga family oriented tadi ya, kita mengedepankan bagaimana kita pentingnya berkeluarga, pentingnya kalau seandainya terjadi kehilangan seseorang yang kita cintai tersebut pahit loh gitu kan. Nah, jadinya kita harus mengedepankan itu dan kita juga rangkul satu sama lain di kekeluargaannya, itu sukanya ya. Dan kita juga belajar lebih dalam mengenai ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya. Kalau dukanya mungkin ya karena kita bergerak dalam bidang mitigasi bencana, kita membutuhkan luangan waktu yang cukup banyak ya itu ya. Banyaknya tidak juga ya, karena Bang di jurusan yang cukup padat juga, namun memang bisa juga kok aktif dalam bidang berkontribusi dalam bidang kesiapsiagaan bencana ini. Jadi ya duka tersebut sebenarnya tidak ada, namun mungkin sedih bersama-sama ketika kita gagal menjalankan sesuatu atau kita kurang mendapatkan sesuai tujuan kita, mungkin di situ lah duka kita yang sebenarnya. Oke, emang pasti ya di setiap kegiatan itu pasti ada suka dukanya, lebih kurangnya. Dan aku mau tahu nih Bang, hal apa sih yang nggak pernah terlupakan atau yang paling diinget nih sama Abang dalam Kosbima ini? Yang paling diingat ya, sebenarnya banyak ya, diingat semua ya pasti ya. Yang paling terkesan nih yang Bang? paling berkesan ya. Yang paling berkesan itu kalau di Kosbima sendiri itu ketemu teman-teman baru, setiap generasi tentunya ada regenerasinya kan. Dia di Kosbima tersebut ada salah satu regenerasinya di Klatsar namanya pendidikan latihan dasar kan. Ya kita biasanya hiking, jalan-jalan ke gunung, ke bukit. Nah, salah satu untuk kelulusan dari OR-nya. Jadi ya kadang kita di situ bisa membangun suasana kekeluargaan, tapi juga kadang ada keluarga baru yang muncul tidak diharapkan, gitu. Tahu lah ya. Jadi ya itu karena tidak terlupakan. Tapi itu pengalaman yang luar biasa tentunya. Tapi kita di Kosbima Unan tuh itu keunikannya karena kita lengkap ya, alhamdulillah, dari dokternya ada, dari ilmu rumpun sosialnya ada, rumpun kesehatannya ada, lengkap kita semua ya dia. Alhamdulillah kita saling melengkapi ya. Kalau seandainya ada yang sakit, kita udah ada ini orang yang akan terjun gitu. Kalau seandainya kita butuh tenaga, ini yang akan terjun gitu kan. Dia udah ada tupoksi masing-masing, jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Alhamdulillah semua tersebut dapat kita atasi dengan baik, dan pengalaman-pengalaman tersebut jadikan pengalaman yang berharga di Kosbima Unan. Banyak. Wah, banyak banget ya cerita-cerita serunya ya Bang. Nah, karena udah banyak banget nih Abang Hasbi ini menceritakan kegiatan-kegiatan yang serunya bareng kita. Mungkin kita di segmen selanjutnya bakal seru-seruan yang lebih-lebih lagi nih intelektualis. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Campus Zone. Halo
intelektualis. Nah, kita di sini di Kampus Zone masih nemenin intelektualis di rumah nih. Tadi kita udah seru-seruan mengenai Kosbema ya. Benar, dari cerita-cerita kegiatan dari Kosbema. Dari cerita Bang Hasbi tadi. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih mengenai Bang Hasbi. Benar. Oke, Bang. Abang sebagai mahasiswa aktif yang berorganisasi nih, Bang, aku mau tahu dong pengalaman yang nggak pernah dilupain selama menjadi mahasiswa aktif. Mungkin dari selain dari Kosbema atau dari Kosbema itu sendiri, mungkin bisa Bang ceritain nih. Kalau seandainya pengalaman selama berkegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus ya, sebenarnya banyak kisah kasih, kisah-kisah yang ada di selama berkegiatan ya, karena sangat sayang sekali kalau seandainya teman-teman semua tidak memaksimalkan apa saja yang ada di kampus tersebut. Iya. Baik itu dalam lomba, dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, karena ajangnya tersebut ya di kampus saja gitu. Kalau teman-teman udah lulus nantinya, teman-teman tidak akan mendapatkan hal-hal yang demikian. Teman-teman nggak akan mendapatkan keseruan-keseruan yang ada di kegiatan-kegiatan organisasi, kesibukan-kesibukan ya seputar aktivitas di kampus lah dibanyakan, baik itu organisasi maupun non-organisasi. Kalau seandainya pengalamannya, karena Abang cukup lama di Kosbema juga dan pernah juga menjadi ketua PPKMB atau Bakti di UNAN. PPKMB ini penerimaan mahasiswa barunya lah ya, ospeknya gitu. Sebenarnya banyak rintangannya, karena Abang berkecimpung tuh tidak hanya dengan fakultas sendiri gitu ya, orang-orang baru. Ya, dia mungkin pengalaman-pengalaman yang luar biasa lah, bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita, tidak sepaham dengan kita, tapi kita bisa loh untuk bisa menjadi teman yang baru, mencari teman yang tidak hanya itu ke itu saja, dan kita bisa juga membangun relasi-relasi baru dengan orang-orang di luar sana. Jadi asiknya tuh itu karena kita tidak hanya menghukum, tidak hanya tentang pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas, tapi juga seputar-seputar random lah, hal-hal random. Di situ pula kadang kita bisa healing, kita bisa merefreshkan diri dari penatnya perkuliahan. Jadi sama teman-teman organisasi inilah. Tapi kalau seandainya teman-teman rasa keberatan di organisasi, berarti itu belum hati teman-teman yang berada di situ. Ya dia mungkin belum tepat mungkin berada di situ mungkin ya. Tapi carilah aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin memang membuat hati teman-teman itu tersebut memang ini loh passion kita gitu, ini loh hobi kita gitu. Jadinya tidak membebankan diri kita, dan perkuliahan kita intinya jangan terganggu gitu. Jadinya perkuliahan yang utama tapi organisasi nomor 1 gitu kan. Ya pokoknya seimbangkan lah ya intinya. Oke Bang, berarti ini kan Abang emang aktivis kampus lah bisa dibilang ya Bang. Aktif di fakultas juga, di lingkup universitas juga gitu ya. Berarti menurut Abang, mana sih yang penting IPK daripada pengalaman, Bang? Kalau seandainya penting tidak penting ya penting ya kedua ya. Kalau seandainya penting, tapi kalau dibandingkan IPK atau pengalaman, sejujurnya kalau seandainya IPK ini penting untuk kita melamar pekerjaan. Kalau seandainya kita bodoh-bodoh kali, kita tidak diterima nanti ya di pekerjaan. Tapi ya zaman sekarang kalau seandainya kita mengikuti kuliah dengan baik dan benar, tidak lumpang-lumpang, tidak libur-libur, tidak bolos-bolos, insya Allah aman lah ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ya udah organisasinya kalang kabut, tiba di belajarnya juga tidak serius, tentunya IPK ini cukup menghantui lah Pak ya, cukup menghantui. Tapi kalau Abang sistemnya pengalaman itu yang utama, karena pengalaman ini kita dapatkan cuma di S1 ini aja gitu. Kalau S2 nanti bisa kita cari IPK kembali, sedangkan melamar pekerjaan juga yang dipakai itu biasanya IPK terakhir gitu kan. Nah dia IPK juga penting, tapi pengalaman yang utama gitu. Nah, banyak juga ya kegiatan Abang sebagai aktivis kampus tadi ya. Nah, itu kesusahan nggak sih Bang dalam membagi waktu, atau mungkin Abang bisa bagi-bagi tips nih ke teman-teman di rumah, ke intelektualis di rumah untuk cara nge-manage waktu sebagai aktivis kampus? Benar.
Yang pertama tadi ekskludkan dulu ya, kalau seandainya nanti abang mementingkan pengalaman daripada IPK, jadi ya abang juga mementingkan IPK juga ya. Buktinya alhamdulillah abang lulus dengan predikat pujian juga ya. Nggak ada konotasi yang berlawanan antara orang yang aktif itu pasti IPK rendah atau pendidikan juga lama. Tapi tidak, teman-teman bisa juga dia aktif di perkuliahan, tapi dia aktif juga dalam berprestasi maupun mengejar akademisnya gitu. Dan abang juga aktif di lomba-lomba juga, dan IPK alhamdulillah aman dan tamat juga dengan tepat waktu dengan lama studi 3,5 tahun. Jadi kalau seandainya di kegiatan-kegiatan organisasi itu tidak mumpuni. Tidak hanya sekedar kita ikut sebenarnya, tapi juga kita bagaimana di situ mencari relasi yang baru, bisa kita sharing-sharing lah dengan teman-teman yang lain, baik itu sekedar akademik pun bisa juga dengan teman-teman organisasi. Oleh karena itu bang suka organisasi ini itu kelebihannya, kita juga bisa belajar dari teman-teman organisasi ini. Oke bang, berarti ada nggak sih bang pesan-pesan abang untuk mahasiswa di Indonesia yang lagi semangat belajar nih bang? Boleh bang? Pesan-pesannya ya, pesannya teman-teman jangan sia-siakan masa mudamu sebelum masa tuamu ya, karena masa tua kita nggak bisa apa-apa lagi ya. Jadi ya mari kita maksimalkan masa-masa indah kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, positif tentunya, dan jangan lupa masa tua kita juga akan terlaksana, akan ada. Jadi ya siapkan juga dengan matang pengalaman-pengalaman maupun ilmu-ilmunya. Jadi ya make sense-kan keduanya, gabungkan keduanya, jadikan satu. Ilmu penting, pengalaman juga penting. Jadi ya kita jadikan satu untuk mendapatkan pengalaman. Insya Allah teman-teman akan sukses di masa depan ya. Semangat. Oke, keren banget ya pesan-pesannya untuk mahasiswa di Indonesia ini. Ya, dari pengalaman Bang Hasbi tadi nih yang udah lulus 3,5 tahun, 3,5 tahun ya. Nah, ada nggak rencana ke depannya itu mau ngapain lagi nih Bang Hasbi? Rencana kedepannya banyak banyak. Kalau bang sebutkan sini nanti 2 SKS lagi. Nah, kita harus ada plan-plan ke depan. Harus mau ngapain kita, minimal kalau seandainya tidak sampai ke impian kita tersebut setengah lah minimal ya. Kita jatuh di antara bintang-bintang ya. Tinggi kali nanti kan. Plan abang palingan ya semoga bisa sekarang tamat dengan aman, lancar di gelar dokternya, bisa lanjutkan spesialisnya nanti, dan bisa melanjutkan cita-cita lainnya seperti spesialis ataupun di rumah sakit jejaring atau menjadi direktur atau apa nanti ya. Oke, intelektualis. Tadi Bang Hasbi udah banyak banget ya membahas tentang pengalaman-pengalamannya serta memberi kita masukan nih. Semoga cara membagi waktu juga. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk intelektualis di rumah sekalian juga ya. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal seru-seruan. Ya, penasaran kan? Nah, mending jangan kemana-mana, tetap di Campus Zone. Halo intelektualis. Nah, di segmen ini kita bakal seru-seruan ya, karena banyak banget hiburan yang pastinya di segmen ini paling ditunggu-tunggu banget nih sama intelektualis di rumah. Nah, saat ini kita memasuki segmen games. Benar banget. Oke, kita langsung aja ya. Bang Hasbi udah siap nih sama games kita? Siap. Oke. Kita juga belum tahu ya sebenarnya gamesnya apa aja. Jadi kita main bareng-bareng aja ya, Bang. Oke, operator mungkin bisa langsung aja nih gamesnya. Ring. Oke, waktunya games. Ya. Oke. Yang pertama. Gimana nih? Oke, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Bis apa yang boleh masuk rumah dan masjid? Rumah dan masjid. Oh, apa nih? Bismillah. Apa ya kira-kira? Apa Bang Hasbi? Bismillah ya. Satu-satu ya sebenarnya.
Oke, apa nih jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bener ya, makasih benar. Pinter ya kita. Next. Oke, masih Masih easy ya, Bang? easy ya. Oke. Bulu Bulu apa yang bisa dinaikin? Nah, bulu apa nih? Bulu tangkis. Bulu Oke. tangkis. Bulu apa, Bang? Bulu apa ya? Bulu ayam kan? Iya. Buluan. Bulu apa ya? Bulu bis. Bulu. Apakah Bang Hasbi menyerah? Silvi menyerah? Menyerah ya, menyerah. Iya. Oke, apa Bulu nih tangkis jawabannya? dari aku sih. Bulu. Ya ampun, Bang. Aduh, agak out of the box ya. Apa nih, Hayi? Next, apa persamaan antara uang dan rahasia? Apa uang dan rahasia? Uang dan persamaannya Sama-sama. sama-sama Sama-sama. Rahasia. bernilai. Sama-sama Oh, iya. bernilai, bener ya? Bernilai. Dari Bang Hasbi apa, Bang? Sama-sama penting mungkin ya. Oh, iya. Penting rahasia ini penting ya. Uang penting juga nih. Apa nih? Sama nggak ada Mana yang boleh jawabannya? tahu. Apa nih Kita jawabannya? tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Oh, iya, susah dipegang ya. Oh iya, uang susah dipegang ya. Oke. Next. Waktunya Tebak tebak gambar. Tebak gambarnya asik nih, ini asik nih. Oke, apa Oke, nih? next. Yang pertama. Kuasa Sukar. kuasa Sukar. kuasa presiden. Kuasa presiden pertama. Apa nih kira-kira bahas? Apa ya? Apa ini ya? Kuasa Enggak. Kayaknya. Kuasa presiden bisa sih. kuasa pejabat. Tapi kok dua A-nya ya? Hah? Kok Oh, kuasa iya. A? Kuas. Kuas Kan kuas. tambah A, Bang. Kuasa. Kuasa Iya. iya, kuasa ya. Oke. Oh iya, boleh. Oke nih. Kuasa presiden apakah benar? Jawabannya adalah Jawabannya ya benar. Betul ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Tahu lalat. tahi lalat. Oh, tahi. Oh iya, tahi Benar lalat ya. dong, tahi Iya lalat. nih. Apakah benar nih jawaban kita? Benar. Wah. Jawabannya adalah benar. Oh, betul ya. Oke. Mantap. Next. Oke. Apa nih? Gigit jari. Wah, iya gigi jari. Hebat Silvi ya. Oke, benar nggak Oke, jawaban oke. Silvi? Jawabannya. Iya nggak sih? Oke. Gigi jari ya. Kalah Bang ya. Masih ada lagi nggak nih segmen kita? Oke, Aduh. habis. Habis. Aku menang. Silvi pemenangnya sekarang ya. Aduh. Oke. Oke, seru banget ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Hasbi dengan apanya tadi? Kosbemanya. Benar, Iya, Kos dengan Bema Kosbemanya. dan pengalaman-pengalaman Bang Hasbi. Iya, sharing-sharing cerita. Semoga ini jadi inspiratif bagi intelektualis di rumah sekalian. Dan intelektualis jangan lupa pantengin kita terus di Nagari TV, apalagi di program Kampus Zone dan banyak lagi program lainnya. Ada cerita kopi, ranah musik, dan yang lain-lain deh. Pokoknya masih banyak lagi. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di bawah sini, YouTube kita, channel YouTube kita, dan sosial media kita yang lain-lain. Dan Oke. aku Silvi Marcelina serta Keisha, ngucapin makasih banyak nih iya, sama Bang Sama-sama. makasih Hasbi. banyak Bang Hasbi udah mau datang ke sini. Semoga kita dapat menjalin silaturahmi lagi ya ke Amin, depannya. Makasih udah Amin. luangin waktu ya Bang. Terima kasih juga Atas teman-teman dan kesibukan Nagari Abang. TV. Iya, seru banget ya bincang-bincang kita Bener. bersama Bang Hasbi kali ini. Oke, intelektualis, mungkin kita pamit undur diri dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada kru-kru yang bertugas serta tim-tim kreatif lainnya yang telah membantu kesuksesan dalam acara ini. Oke. Oke, kita pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Kampus Zone minggu depan. Dadah. Bye.